Biasanya karena tadi ada asumsi dari saya, persepsi yang nggak nyambung gitu dengan anak gitu. Dan mungkin cara komunikasi dan gaya komunikasi saya yang tanpa disadari adalah menjudge. Halo Easyverse, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakalan ngobrolin satu topik yang jujur aja nih sering banget bikin banyak orang salah paham. Yes, kita bakal ngobrolin terkait dengan komunikasi dengan Gen Z. Karena kan kita hidup di era yang serba digital dan seringkali kita salah tangkap suatu informasi karena perbedaan komunikasi. Soalnya kalau kita ngomongin soal komunikasi nih, bukan cuma soal ngomong, tapi gimana pesan kita tersampaikan dengan baik. Dan hari ini aku nggak sendirian ya, aku udah ditemani dengan Coach Tias, yang mana Coach Tias nih udah sering banget mendampingi Gen Z dan juga generasi-generasi lainnya dalam proses komunikasi yang lebih sehat, lebih sadar, dan juga lebih nyambung. So buat teman-teman yang ngerasa baperan ketika ngobrol atau sulit diajak komunikasi, atau mungkin kalian bingung cara ngadepin Gen Z, please banget tonton podcast ini sampai habis karena bisa jadi kalian dapat sudut pandang baru. So, kita langsung aja sapa Coach Tias ya. Halo Coach Tias. Hai Kak Mita. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, karena perdana nih pertama kali main ke Inner Tribe, boleh dong kenalan dan sapa-sapa teman-teman Easyverse di sini. Siap. Hai Easyverse, aku Coach Tias, seorang life and personal development coach. Hari ini izin membersamai ini ya, di sesi ini bersama Kak Mita kita ngobrol-ngobrol seputar komunikasi dengan Gen Z. Wow, seru banget nih, pastinya bakalan banyak insight juga dari Coach Tias yang bakal di-share hari ini ya. Oke, nih Coach Tias, untuk yang awal kali ya, aku mau langsung aja ke ceritanya. Jadi aku pernah dapat cerita, ada seorang anak gitu ya, Gen Z, mungkin untuk usianya sekitar teman-teman Easyverse juga kali ya. Dia ini lagi pusing ngadepin tugas akhir. Berimbas kepada ketika dia di rumah, dia tuh terkesan lebih murung, lebih tertutup, sering mengunci diri di kamar gitu ya. Dan sampai suatu hari ibunya nih menegur dengan nada yang agak tinggi gitu ya Coach ya. Harapannya sih supaya anaknya bisa lebih terbuka dan mau cerita tentang apa yang dia alami. Tapi justru anaknya malah lebih tertutup dan jadi lebih murung, makin ciut mentalnya gitu. Sedangkan dari sisi ibunya sendiri itu hanya mengkhawatirkan kondisi anaknya. Nah, dari case seperti ini menurut Coach Tias sendiri, apa sih miskomunikasi yang sering terjadi antara Gen Z dengan generasi lainnya? Baik, ini menarik cerita ini dan kayaknya relate banget dengan kondisi sekarang ya gitu, yang banyak orang tua dan anak jadi suka miskomunikasi. Yang pertama yang sering jadi hal utamanya itu biasanya di persepsi, kemudian cara komunikasi dan gaya komunikasi yang nggak nyambung sehingga nggak efektif. Alih-alih anaknya nanti bisa lebih terbuka, yang ada jadi komunikasinya makin jauh. Itu sih. Oke, jadi awalnya adalah memang persepsinya juga sudah beda gitu ya, gayanya dan cara berkomunikasinya beda ya Coach. Tapi Coach Tia sendiri punya anak yang memang Gen Z juga ya? Iya, kebetulan sama persis nih, baru aja selesai sidang tugas akhir. Jadi belum lama. Dan ada di situasi yang sama seperti yang ceritanya Kak Mita tadi. Nggak kebetulan ya. Ternyata ada based on true story gitu. Nah, ini yang juga kadang ada salah paham antara generasi sebelumnya dengan generasi Z yang sekarang ini gitu ya. Biasanya bukan karena niat buruk gitu ya, nggak ada niat di situ gitu, tapi cara menyampaikan aja gitu Kak Mita, yang cara menyampaikan pesannya itu berbeda dari generasi sebelumnya dengan generasi Z sekarang ini gitu, yang seringnya kadang-kadang jadi suka ada miss di gitu. Situ ya, karena memang berbeda sekali untuk gaya ataupun cara komunikasi dari generasi Gen Z ini dengan generasi sebelum-sebelumnya. Oke, Coach Tias, kalau kita ngomongin komunikasi kan pasti ada yang namanya pola komunikasi gitu ya. Sebenarnya pola komunikasi Gen Z yang seperti apa sih Coach yang sering jadi sumber miskom atau sumber konflik gitu? Ya, pola komunikasi yang jadi sumber miskom, jadi sumber konflik adalah pola komunikasi yang
ngejudge. Kalau bahasa anak sekarang kan gitu, Oke. yang menghakimi, kemudian yang otoriter. Ini yang bikin nggak nyaman Gen Z. Karena ketika ada judgement di situ, ya sudah, dia udah akan lebih tertutup lagi ya. gitu, udah nggak mau menyampaikan gitu. Oke, jadi pola komunikasi yang memang terkesan rasanya terlalu judgmental, terlalu menghakimi itu akan bikin Gen Z otomatis tertutup gitu ya, jadi menutup diri. Oke, nah tapi kalau misalkan reaksi nih atau respon yang sering muncul ketika ada miskom itu gimana sih Coach kalau Gen Z sendiri? Biasanya ya yang sependek pengetahuan dan pengalaman gitu, kebetulan anak Gen Z gitu ya, anak saya Gen Z, ada dua anak saya Gen Z gitu ya. Nah, polanya itu pola dari reaksinya, kalau dia punya rasa aman yang tinggi, maka biasanya langsung dia menyampaikan secara terbuka gitu ya. Kalau dia merasa kayaknya nggak bisa diajak ngomong deh gitu ya, atau rasa amannya rendah, biasanya mereka akan diem, atau dia ya udahlah dicuekin aja gitu. Kalau ditanggepin juga akan jadi masalah baru mungkin kan gitu sia-sia ya. juga akan gitu sia-sia juga. Jadi kalau seandainya itu kayaknya memungkinkan untuk dia bicara, kemudian rasa amannya tinggi, maka biasanya mereka akan langsung menyampaikan, nggak gini loh gitu. Dia menjelaskan gitu untuk menyampaikan. Oke, jadi sebenarnya semuanya itu adalah tergantung ya, depend sama rasa aman mereka masing-masing. Kalau mereka ngerasa rasa amannya tinggi, mereka akan terbuka, langsung klarifikasi gitu ya, kalau memang tidak sesuai. Tapi kalau misalkan mereka merasa rasa amannya itu rendah, mereka justru menarik diri, tertutup, dan tidak mau memperpanjang masalah, karena ngiranya bakalan sia-sia aja nih, diperpanjang malah nggak ada solusinya juga gitu ya. Betul. Oke, nah tapi ngomongin soal miskom nih, karena kan Coach Tia sendiri punya dua anak yang dua-duanya Gen Z. Pernah nggak sih miskom sama anak Coach? Dan gimana cara ngadepinnya waktu itu? Pernah banget. Pernah ya? Pernah gitu ya. Biasanya karena tadi ada asumsi dari saya, persepsi yang nggak nyambung gitu dengan anak gitu. Dan mungkin cara komunikasi dan gaya komunikasi saya yang tanpa disadari adalah menjudge. Contoh sederhananya, ketika sekarang kan anak-anak sudah terbiasa belajar melalui gadget. Betul. Kerja pakai gadget, nonton, semua aktivitas, nonton, cari hiburan, semua dari gadget. Kemudian shopping juga nggak harus keluar rumah kan, nggak harus keluar kamar, bahkan semua bisa dilakukan dalam satu ruangan yang sama. Yang kadang-kadang ngerasanya kalau buat generasi sebelumnya, kebetulan saya generasi X nih, yang pola pikirnya mungkin kalau orang kerja itu harus keluar rumah gitu ya, kemudian ya banyak aktivitas di luar gitu, sedangkan aktivitasnya banyak di dalam kamarnya gitu, sehingga belum apa-apa udah langsung dijudge gitu. Kamu dari tadi ngapain aja sih? Rebahan aja, karena pola yang di kepala saya adalah kalau di dalam kamar adalah rebahan gitu. Ya? Padahal banyak hal yang dilakukan oleh Gen Z di satu waktu, di satu situasi, di satu tempat gitu ya, yang kadang-kadang kita nggak gali dulu gitu. Gitu sih Kak Mita. Oke, jadi itu ya tadi ya, persepsinya masih beda. Betul. Kalau dulu kita mikirnya kalau misalkan mau beraktivitas ya harus keluar rumah, ada pergerakan. Padahal kalau misalkan di zaman yang serba digital ini, kayak kita hanya perlu di kamar juga bisa melakukan banyak hal, gak sih Coach? Iya. Oke, nah kalau gitu berarti apa yang Coach lakukan supaya hal tersebut nih nggak terus-menerus terjadi gitu, keulang gitu. Jadi anaknya terlalu merasa dihakimi dan Coach juga jadi nggak yang pikiran juga, gimana waktu itu menyikapinya? Aku coba masuk untuk melihat dari sudut pandang dia. Jadi bertanya dulu. Kok seru banget sih dari tadi di dalam kamar aja? Oke, jadi masuknya beda nih approach-nya ya? Betul. Ngapain aja sih Kak? Gitu. Apa sih yang dilakukan? Gitu. Jadi cari tahu dulu, masuk dengan gaya bahasa gaya komunikasi yang lebih santai gitu. Merasa ditanya, diperhatikan gitu ya. Bunda lihat dari tadi kok menghabiskan waktu belum makan loh dan sebagainya. Nunjukin dulu perhatiannya, kemudian ditanya sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan. Kemudian mungkin nanti di situ baru lebih bisa masuk gitu, dan kita bisa lebih menyampaikan maksud dan tujuan pesan bisa tersampaikan ketika di awal
itu pembukaannya udah enak Udah dulu enak ya? gitu. Oke, wah ini menarik banget sih karena sebenarnya dua hal itu tujuannya sama ya, sama-sama mau mencari informasi. Betul. Tapi kalau misalkan kita menggunakan dengan pendekatan yang terlalu ngejudge, itu justru si anak malah tertutup. Tapi kayak Coach Tias tadi, coba masuk ke dunianya dulu deh. Nanti dia pasti lama-kelamaan akan terbuka dan di situ baru bisa masuk tuh pesannya. Oke, nah kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin soal miskom nih, kita balik lagi ke bagian pola komunikasi nih, Yes. Coach. Sempat disinggung sedikit terkait dengan hal yang sering menjadi sumber miskom atau konflik gitu. Berarti kalau misalkan sekarang aku mau coba explore lebih dalam mengenai pola komunikasi yang memang berbeda nih dari di antara Gen Z dengan generasi sebelumnya. Boleh dijelasin nggak sih, Coach, apa perbedaan yang paling mencolok dari pola komunikasi dua generasi tersebut? Yes. Jadi kalau melihat dari gaya komunikasi, pola komunikasi generasi Z ini dengan generasi sebelumnya, yang paling mencolok adalah caranya, kecepatannya, konteks penyampaiannya, penyampaian pesannya. Kalau baby boomers, X atau generasi milenial awal itu biasanya polanya kan ke struktur gitu, runut, Oke, formal ya. gitu, ada pembuka, ada isi, Ada kemudian penutup ada juga. penutupnya gitu ya. Mungkin bagi Gen Z itu jadi terkesan kayak Buang-buang waktu ya? buang-buang waktu, bertele-tele gitu ya, bahasa basi lah bahasanya gitu. Sedangkan kalau Gen Z dengan gayanya yang langsung, singkat, ke inti. Jadi nggak banyak, straight to the point gitu ya. Kemudian ritme, kecepatan dan ritmenya juga. Kalau generasi sebelumnya tuh suka mikir dulu sebelum ngomong gitu kan. Kemudian meresponnya juga butuh waktu. Tapi kalau Gen Z itu fast respon. Langsung fast respon, iya betul. Kemudian real time biasanya. Nah, kalau orang generasi sebelumnya itu nyaman dengan komunikasi langsung, ngobrol begini gitu, tatap muka, atau kalau menggunakan teknologi itu ya by phone gitu. Sedangkan Gen Z kebanyakan takut ditelepon deh kayaknya. Gitu ya. Ini Gen Z soalnya. Iya, jadi Gen Z lebih senang DM, chat aja. Padahal buat generasi sebelumnya chat tuh ya cukup buat hal-hal yang singkat-singkat aja. Tapi hal yang ringan aja, yang kalau mau lebih serius, lebih dalam, kita ketemu deh gitu. Atau boleh deh call me gitu ya. Contoh kayak gitu. Sedangkan kalau kebetulan Kak Mita Gen Z nih ya. Gimana nih Gen Z tadi? Takut ditelepon. Iya sih, ada trauma tersendiri kayaknya ya kalau ada yang nelfon ya. Aduh, nih siapa nih gitu. Jadi prefernya sih memang chat ya. Iya. Ya itu salah satunya ya, karena biasanya media juga yang membedakan, karena Gen Z terbiasa dengan banyaknya media-media yang lebih memudahkan untuk berkomunikasi, sedangkan generasi sebelumnya masih lebih senang untuk langsung ya. Gitu. Oke, berarti memang ada banyak ya bisa dibilang ya perbedaan antara Gen Z dengan generasi sebelumnya. Yang tadi cara penyampaiannya aja kebanyakan kalau generasi sebelumnya tuh umumnya mereka memang maunya formal, terus juga terstruktur, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Sedangkan Gen Z lebih kayak udah ke poinnya aja deh, nggak usah basa-basi gitu ya. Terus juga speednya, kecepatan ya. Kayaknya Gen Z memang lebih cepat gitu ya kalau misalkan merespon. Kadang kan pakai meresponnya hanya dengan kata oke, noted, atau hanya emoticon tuh, jempol kayak, atau meme atau gif gitu. Sedangkan buat generasi sebelumnya mungkin agak sulit, ini apa sih maksudnya gitu. Jadi pesannya yang nggak nyambung akhirnya gitu, dianggap tidak sopan malahan. Jadinya salah lagi ya, jadi sumber konflik lagi gitu ya. Jadi itu adalah memang perbedaannya lah ya. Kita memang tahu lah ya, di tiap generasi mungkin memang punya ciri khasnya tersendiri dalam berkomunikasi gitu. Tapi kan sering banget nih kayak Coach Tias, Gen Z itu dibilang baperan gitu ya. Baper banget sih dibilangin gini, langsung take it to personal gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan seorang Gen Z dalam komunikasi? Menarik ya. Ini tuh terkait seringnya Gen Z di label orang yang gampang baperan, generasi yang gampang baper. Ini sering muncul karena mereka tuh gaya komunikasinya lebih ekspresif dan terbuka soal perasaan gitu. Ya, padahal kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya bukan sekedar karena baper mereka tuh, Kak Mita,
tapi kebutuhan komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya yang sebenarnya dibutuhkan oleh Gen Z itu kejelasan maksud. Jadi nggak bisa pakai kode-kode atau pakai jadi apa sih namanya yang nggak jelas, kemudian sindiran-sindiran halus yang kadang suka ya bikin bingung. Senangnya straight to the point aja. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Kemudian pola komunikasi Gen Z yang perlu divalidasi perasaannya. Jadi ya, aku paham sih apa yang kamu rasakan. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Jadi kalau mau mengkritik gitu ya, mengkritik mungkin daripada bilang kerjaannya nggak bagus banget sih, ini dirapihin kenapa gitu. Itu kayaknya kadang bisa bikin ini ya, apa namanya, down dulu gitu. Tapi mungkin pola komunikasi dan alih-alih nanti kritiknya seperti itu mungkin terima kasih ya, ini udah dikerjain. Tapi mungkin kalau lebih dirapihkan formatnya akan lebih enak nih kalau dibaca atau dilihat gitu. Atau nanti kalau dibutuhkan lebih mudah dicarinya dan sebagainya. Gitu sih. Dan Gen Z itu biasanya kan seneng kalau jadi temen, ngobrolnya enggak apa ya, jadi harus nerima aja, jadi bawahan aja, tapi jadi rasa kesetaraannya gitu loh Kak. Kesetaraannya tuh dibangun. Jadi untuk leader saat ini gitu ya, kalau di sebuah organisasi mungkin tadi sebagai partner itu akan lebih membangun. Gitu. Oke, jadi mau lebih terbuka juga ya. Betul. Jadi itu adalah beberapa hal yang memang dibutuhkan Gen Z dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah maksudnya harus jelas ya. Jadi jangan basa-basi dan kurang-kurangin sindir-sindiran yang tidak jelas atau yang tersembunyi, itu juga akan menyulitkan dalam proses komunikasi itu sendiri. Dan juga yang gak kalah pentingnya adalah memvalidasi perasaannya. Jadi jangan diabaikan gitu ya Coach ya. Betul sekali. Oke, dan juga tadi Coach Tia sempat mention juga tentang ini ya, kesetaraan. Betul. Jadi Gen Z itu lebih suka ketika kita dianggap sebagai partner diskusi, bukan hanya sebagai bawahan yang mendengarkan aja, nggak dikasih ruang untuk berbicara sedikit pun. Gitu. Betul. Oke, Coach, tadi kan kita udah ngebahas terkait dengan apa sih yang sebenarnya Gen Z butuhkan dalam proses komunikasi. Nah, kalau sekarang aku mau tahu nih Coach, kayak apa sih hal yang bikin Gen Z justru merasa nggak aman dan nggak nyaman dalam proses tersebut? Yang seringnya membuat Gen Z tidak merasa aman dan nyaman adalah ketika komunikasinya itu menghakimi, menjudge, nada bicaranya menghakimi. Ini sensitif banget Kak Mita buat Gen Z gitu ya, karena bahasa yang terdengar menyalahkan gitu, walaupun niatnya memberi masukan, niatnya baik, tapi bikin Gen Z jadi merasa nggak nyaman dan nggak ngerasa aman karena nada atau gaya bahasa yang menjudge tadi. Terlalu ngejudge ya. Jadi dari nadanya aja itu bisa mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri ya Coach ya? Betul. Kemudian yang kedua tuh sindiran-sindiran tadi ya, kode-kode sindiran gitu ya, yang nggak jelas sebenarnya. Yang sarkas gitu ya? Gitu. Komentar yang pasif agresif itu juga bikin nggak nyaman gitu ya. Jadi buat Gen Z itu perlu kejelasannya. Kemudian tadi Gen Z kan suka kesetaraan nih, jadi teman diskusi nih. Kalau dipandang sebelah mata, diremehkan, kemudian lebih banyak ke apa ya, ya mendengarkan dan hanya yes gitu saja, gitu harus ngerjain tugas aja, itu yang membuat dia juga tidak nyaman. Jadi nggak ke explore dirinya gitu. Kemudian kritik konteksnya hanya kepada masalah aja, nggak pada solusi. Itu kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Dan aku tanya sama Kak Mita, kalau lagi ngobrol, lagi ngomong, kalau pembicaraannya dipotong gimana? Ya pasti tersinggung sih Coach. Ya kayak rasanya sih nggak dihargai ya kalau misalkan kita gitu lagi ngomong terus tiba-tiba dipotong. Dan apa yang disampaikan kontennya nggak nyampe kan? Ya karena nggak utuh sih jadinya. Nggak utuh jadinya. Nah biasanya generasi sebelumnya itu belum apa-apa udah alah gitu aja, masa nggak bisa gitu. Padahal belum selesai maksudnya. Boro-boro atau alih-alih perasaannya divalidasi, belum apa-apa udah di-cut. Sehingga
ya nggak nyambung. Jadi apa yang mau disampaikan Gen Z saat bercerita, ya udah deh mendingan gak usah cerita. Usah diperpanjang betul, gitu ya. betul. Jadi gitu. membuat Gen Z menutup diri, menarik diri lagi dari pembicaraan tersebut. Iya, betul. Jadi itu adalah beberapa hal yang memang bikin Gen Z itu nggak nyaman ya, Coach tadi kayak nadanya terlalu menghakimi lah, atau kritiknya juga malah fokus hanya pada kesalahan aja gitu. Bahkan body language-nya juga ketika ngobrol, kalau body language-nya tanda-tanda nonverbalnya tuh negatif. Oh, itu juga bisa berpengaruh ya? Berpengaruh, nggak nyaman gitu ya. Contoh gini, tatapan sinis, lagi diajak ngobrol mungkin ekspresi wajahnya kayak ngeremehin. Gitu itu kan nggak terucap, padahal. tapi terasa ketika berkomunikasi. Benar-benar. Gitu. Dan mungkin yang terakhir ini agak sedikit tricky karena kan kadang orang nggak sadar ya kalau misalkan mereka menampilkan ekspresi yang memang sebenarnya kelihatan seperti meremehkan gitu. Kadang kan juga karena, bahaya ya. Karena ngerasa lebih berpengalaman, jabatan lebih tinggi dan sebagainya. Contoh kayak gitu sih Kak Mita. Oke. Jadi mungkin memang kita harus lebih lagi memperhatikan hal-hal kecil yang ternyata berdampak besar pada proses komunikasi itu sendiri ya. Oke. Nah, ngomongin soal kekuatan terbesar seorang Gen Z ya. Menurut Coach Tia sendiri apa sih kekuatan terbesar Gen Z? Kekuatan terbesar Gen Z banyak banget sih sebenarnya ya. Kalau terkait dengan komunikasi gitu ya, karena Gen Z itu lahir di era yang serba cepat dan serba digital gitu ya. Jadi yang pertama, Gen Z itu cepat nangkep. Jadi cepat paham, cepat nangkep, cepat menangkap informasi. Terlatih karena di era digital ini mereka biasa cepat memproses info, kemudian kreatif juga. Dengan itu mereka kreatif gitu ya. Mampu mengemas pesan-pesan melalui gambar, video atau hal-hal yang infografis yang menarik gitu ya, sehingga eye catching. Jadi bisa mudah dipahami oleh orang yang melihatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terbuka, transparan. Karena kan to the point. Nggak banyak basa-basi, langsung kepada intinya. Terbuka menyampaikan perasaan dan pendapatnya juga gitu. Kemudian yang mungkin generasi sebelumnya nggak bisa tuh adalah multi channel communication. Yes. Luas, pindah media ya. Chat, video, DM, voice note lah gitu, forum online gitu. Tapi buat Gen X, apalagi boomers mungkin perlu agak sulit ya Coach ya. Adaptasinya agak struggle di sana gitu ya. Tapi kalau Gen Z ini udah terbiasa untuk melakukan itu karena mereka bisa menggabungkan berbagai platform untuk memperkuat pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan. Dan peka loh terhadap isu sosial, emosional, kemudian aware sama kesehatan mental gitu. Salah satunya itu. Jadi ada awareness-nya sendiri ya, betul Coach sekali. ya. Tapi kalau misalkan dalam sesi coaching sendiri, Coach Tias gimana nih bangun trust dari teman-teman Gen Z supaya mereka mau terbuka dan cerita gitu ke Coach? Ya. Biasanya saya selalu memulainya dengan bahasa-bahasa yang natural, bahasa yang bukan bahasa formal teman-teman ya gitu. Kemudian di awal selalu memvalidasi dulu perasaannya sejak awal gitu. Jadi paham sih apa yang kamu rasakan gitu ya. Nggak buru-buru kasih solusi gitu atau memberondong dengan banyak pertanyaan gitu. Kemudian banyak ngedengerin tadi, active listening, hadir utuh untuk dia berbicara sehingga saya tahu apa yang menjadi isi pembicaraannya, kemudian bisa menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih powerful, yang bukan yes no question, tapi pertanyaan yang membangkitkan kesadaran si coaching, yang reflektif, dan yang penting adalah confidentiality-nya perlu disampaikan di awal karena sensitif banget nih Gen Z dengan isu privacy. Maka kerahasiaannya perlu dijaga, maka kita sampaikan bahwasanya apa yang disampaikannya pun
sifatnya Aman, rahasia. ya, rahasia. Jadi ini jadi ruang aman untuk dia bercerita gitu, Kak. Oke, kayaknya dengan coach udah mention terkait dengan confidentiality, mereka akan lebih terbuka juga ya, karena betul. ngerasa aman nih, safe nih, bakalan nggak bocor kemana-mana juga untuk bercerita gitu ya, coach ya. Oke. Yes. Ada nggak sih coach momen yang membuat coach ini pokoknya membekas banget gitu ya, yang tadinya dia ini tertutup, terus lama-kelamaan akhirnya dia mau membuka semuanya dan terbuka sama Coach Tias? Ada banget ya. Biasanya hampir setiap Gen Z yang datang di sesi coaching karena disuruh atasan, karena disuruh orang tua. Oke, jadi dari pihak eksternal semua eksternal gitu. Ya udah deh, menggugurkan kewajiban kalau dia formalitas gitu ya. Jadi nggak tergali semuanya, atau intinya dorongan untuk menjalankan sesi coachingnya itu karena memang bukan dari dorongan dari dalam diri sendiri gitu. Jadi untuk kadang jawabannya juga ya sekedarnya gitu. Jadi momen pembicaraan yang kayaknya nggak penting-penting banget buat dia gitu, karena kan tertangkap oleh gestur, bahasa tubuh dan ekspresinya dia kan gitu. Dan biasanya yang pertama kali aku lakukan adalah membangun building trust, bahwasannya tadi confidentiality-nya terjaga gitu. Kemudian saya menggunakan dengan bahasa-bahasa yang lebih natural, bahasa sehari-hari gitu kan, untuk memvalidasi perasaannya dulu. Gimana, aku tahu nih kamu mungkin hari ini karena ada tugas ya gitu. Jadi dipahami dulu itu gitu, dan dijamin apa yang disampaikannya pun terjaga, terjaga ya. Oke, jadi memang yang di highlight sama Coach Tia sendiri adalah kerahasiaannya. Jadi nggak usah takut bakal bocor kemana-mana, ini antara aku dan kamu. Gitu ya. Oke deh. Nah, tadi kan Coach Tia sudah mention beberapa hal memang terkait dengan perbedaan gaya komunikasi dari Gen Z dan juga generasi sebelumnya yang lumayan jauh ya memang perbedaannya ya. Betul. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin orang dewasa ini susah nerima cara berkomunikasi Gen Z gitu, Coach? Oke, ini kan terkait dengan perbedaan persepsi ya, sudut pandang ya gitu. Seringnya orang dewasa itu merasa cara lama yang biasa dilakukannya itu yang paling benar. Jadi hal-hal yang sudah pernah dilalui dalam pengalaman hidupnya itu adalah format yang paling benar gitu. Akibatnya gaya bahasa, gaya komunikasi atau inovasi yang dilakukan oleh Gen Z itu sifatnya kayak apa ya, merusak kualitas komunikasi, bukan tidak menyadari bahwa ini adalah pola perubahan zaman. Padahal ini kan pola zaman yang berubah. Kalau pengalaman hidup atau hal-hal yang sudah pernah dilewati oleh generasi sebelum Gen Z ini, artinya dia hidup di masa lalu kan? Betul. Masih ada nggak? Enggak ada. Udah nggak ada. Sudah berganti zaman. Dan generasi zaman sekarang ini adalah zamannya siapa? Zamannya Gen Z sih. Nah, Gen Z dan generasi Alpha nantinya ya, gitu ya. Maksudnya yang update yang sekarang sedang berjalan itu. Maka sebenarnya yang jadi tuan rumahnya siapa, Kak? Gen Z sih di zaman sekarang ya. Jadi kalau tuan rumah yang jadi tamunya adalah generasi sebelumnya. Betul. Kan. So, yang perlu beradaptasi tuan rumah atau tamunya? Tamunya. Nah, itu dia ya. Jadi seringnya begitu nih, yang jadi salah paham semuanya kalau yang udah berdasarkan pengalaman kayaknya itu yang paling benar. Jadi miskom lagi gara-gara ini. Sedangkan contoh gini, terkadang satu persepsi nih ya, soal sopan aja. Kalau generasi sebelum generasi Gen Z sebelumnya itu bilang sopan tuh yang kayak gimana sih? Yang kalau bicara terstruktur gitu. Formal, nggak singkat cuman oke, noted gitu. Kesannya jadi nggak sopan di situ. Itu ya. Kemudian ya kadang-kadang Gen Z itu suka dianggap mengaburkan batas-batas formal tadi Kak, gitu ya. Formal dan informal tuh kayak yang nggak jelas gitu. Ngeblur gitu ya. Betul. Dan Gen Z kadang suka mengekspresikan emosinya di depan gitu. Jadi suka dibilang jadi kayak gampang baperan gitu Kak. Oke. Gitu, iya.
kurang lebih itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang bikin orang dewasa tuh susah dalam menerima cara komunikasi Gen Z itu sendiri. Oke, nah ngomongin soal komunikasi lagi nih Coach Tias. Menurut Coach Tias, tadi kita udah ngebahas soal kekuatan lah, hebatnya Gen Z dalam komunikasi. Kalau sekarang terkait dengan kesalahan. Jadi pasti Gen Z ada salahnya juga ya, meskipun dia adalah seorang bisa dibilang tuan rumah, tapi pasti ada kesalahan juga dong dalam komunikasi. Nah itu apa kira-kira Coach Tias? Seringnya yang dilakukan oleh Gen Z menjadi satu hal yang katakanlah tanda kutip salah sehingga memunculkan miskom ini, ya tadi semuanya kan serba cepat buat Gen Z, to the point aja gitu ya, pesannya singkat. Seperti udah oke gitu, jadi kesannya kayak datar, dingin gitu. Kurang sopan gitu Kurang ya? sopan dianggapnya. Kemudian mengabaikan bahasa tubuh sama nada bicara, flat gitu. Ya, karena jarang mungkin berinteraksi, lebih senang pakai chat, Betul. lebih senang pakai DM, lebih senang pakai voice note timbang telepon atau ketemu langsung gitu kan. Dan kadang-kadang gaya bahasa di chat itu dibawa ke situasi formal. Nah, itu yang kadang jadi dianggap kurang profesional gitu. Dan suka nggak sadar sama timing komunikasi sih Kak, gitu. Okay. Jadi banyak kebablasan gitu suka ya? kebablasan gitu, dan menganggap semua orang tuh nyaman dengan kejujuran yang blak-blakan gitu. Padahal kan nggak semua seperti itu. Nggak semua individu juga bisa nerima gaya komunikasi yang seperti itu ya Coach ya? Betul sekali. Oke, berarti kalau gitu apa yang perlu Gen Z pelajari dalam hal komunikasi? Oke. Mungkin 5 skill komunikasi yang paling penting ya untuk Gen Z pelajari atau latih gitu ya. Yang pertama adalah adaptive communication ya. Mampu menyesuaikan gaya bicara sesuai audiensnya. Kalau lagi ngomong sama orang yang lebih tua, teman sebaya, klien, ataupun kolega ataupun ya? di publik itu ya perlu menyesuaikan gitu. Bukan berarti merubah kepribadian si Gen Z ini, tapi boleh switching mode mode gitu, agar pesannya tetap tersampaikan dan diterima. Jadi nyampe gitu, nggak sesuai dengan maunya gue aja gitu, tapi perlu menyesuaikan juga. Ini namanya adaptive communication. Kemudian yang kedua adalah empathic listening. Jadi belajar mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk merespon langsung reaktif gitu ya, langsung reaktif ini kan gitu ya. Jadi termasuk membaca emosi lawan bicara, meskipun mungkin lewat layar gitu. Kadang kan seringnya lewat Zoom. Atau lewat video call dan sebagainya. Kemudian mungkin juga penting untuk melatih konflik communication. Ya, cara mengungkapkan ketidaksetujuannya itu jangan frontal gitu ya. Tanpa ketidaksetujuannya tuh biasanya kan langsung belak-belakan gitu ya, memberi masukannya tanpa memicu defensif gitu Kak, gitu. Dan menggunakan I statement teman-teman. I statement. Jadi dimulakan dengan saya, fokusnya ke saya. Saya merasa, boleh gitu ya. Alih-alih use statement. Jadi kamu salah. Jadi yang pertama kali adalah fokusnya kepada diri sendiri. Saya merasa ada yang kurang pas sepertinya. Nah, disampaikan dulu. Kan kamu kok kerjanya kerjanya. Nah, itu yang bikin jadi makin bikin suasananya nggak nyaman juga gitu. Itu sih Kak mungkin yang mungkin harus dipelajari ya. Oke. Jadi buat teman-teman Easy First nih, karena aku yakin kalian semua adalah Gen Z, boleh dicatat tadi hal-hal apa, skill apa yang harus kalian pelajari gitu. Pelan-pelan lama-kelamaan bakalan terbiasa gitu ya Coach ya. Betul. Oke, nah kita udah nyampe di segmen terakhir nih Coach. Jadi boleh banget Coach Tias kasih pesan ke teman-teman Easy First. Kayak apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa lebih terbuka lagi dan mereka merasa aman dan nyaman dalam proses komunikasi itu sendiri. Baik, Easy First, mulailah dengan rasa aman, bukan karena paksaan. Itu ya. Jadi mulai dengan rasa aman, bukan karena paksaan. Karena banyak Gen Z yang menutup diri karena takut dijudge, diremehkan, atau diabaikan. Jadi mulai rasa aman itu, kalau sudah ada rasa aman,
Misalnya lewat lawan bicara yang mau mendengar tanpa langsung menghakimi, biasanya Gen Z itu bisa membuka diri lebih cepat gitu ya. Praktisnya begini, Kak Mita. Yang pertama, cari ruang yang suportif, ya. Cari orang atau komunitas yang mau mendengar, menghargai perbedaan dari sudut pandang. Kemudian yang kedua adalah mulai dari cerita-cerita kecil, ya. Buka diri dengan hal-hal yang ringan. Nah, kemudian agar terlatih dan aman. Karena sebenarnya ngobrol yang nggak penting itu penting, Kak. Tidak hanya sesama Gen Z, tetapi mungkin antar generasi. Jadi kalau biasa ngobrol dengan hal-hal yang ringan, biasanya banyak yang dot-dot yang terkonek kembali. Jadi connecting the dot itu. Kemudian gunakan tadi I statement. Gitu. Jadi fokusnya ke diri dulu sebelum fokus kepada orang lain atau menyalahkan orang lain. Dan bukan untuk berdebat jadinya. Itu sih. Oke, wah keren banget ya Coach Tias tadi pesan-pesan buat teman-teman Easyverse dan teman-teman Gen Z di luaran sana. So terima kasih banyak Coach Tias untuk pembicaraannya yang sangat membuka perspektif baru ya. Jadi kita tahu nih kalau komunikasi bukan hanya soal kata-kata ya, tapi soal rasa, soal konteks juga, dan soal keberanian. Betul. Dan juga boleh nih ya kapan-kapan kalau misalkan nanti Inner Tribe ada acara gitu ya, Coach Tias bisa jadi teman, jadi partner belajar juga nih teman-teman Easyverse ngebahas soal komunikasi efektif. Wah, gitu. senang sekali Senang nih ya? ditunggu undangannya Tunggu ya. Insya Allah, insya Allah. Dengan senang hati nanti datang lagi ngobrol jadi teman belajarnya Easyverse semuanya. Oke, siap. Dan buat teman-teman Easyverse, ingat ya kalau misalkan komunikasi itu bukan skill yang langsung jago. Betul. Dia itu adalah sesuatu yang terus tumbuh kalau kalian mau sadar dan mau terbuka. Terima kasih teman-teman Easyverse sudah menonton podcast ini, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Inspirasi 1 dan Resilience Academy, dan juga pastikan kalian sudah join Discord untuk gabung ke komunitas Inner Tribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.